Di masa-masa seperti itu, ini kan benar-benar gelap gulita ya guys. Jadi di momen-momen seperti itu, suara yang sangat kecil pun bisa terdengar dengan jelas. Kalian bayangin nih, kalian lagi sementara proses investigasi kan, gelap-gelap banget nih. Tiba-tiba ada tangan yang pegang kalian dan tiba-tiba tangan ini menggenggam gitu keras-keras. Pasti kan kaget kan kayak... Halo teman-teman, sebelum kalian memulai video ini, kalian harus tahu kalau di setiap video Samuel Chris bakal ada giveaway uang tunai sebesar Rp500.000. Bagi kalian yang mau ikutan, caranya gampang banget. Yang pertama, kalian subscribe channel ini, tekan tombol merah yang ada di kanan bawah sini. Yang kedua, kalian follow Instagramku @SamuelChris. Dan yang ketiga, kalian screenshot foto seperti ini yang berada di tengah-tengah setiap video aku. Dan setelah kalian screenshot, bukti screenshotnya kalian kirimkan melalui DM Instagramku. Caranya gampang banget kan? Untuk pemenangnya sendiri, aku akan undi setiap 3 hari sekali dan aku akan undi secara acak. Pemenang akan aku umumin melalui story Instagram dan story YouTubeku. Dan ini semua yang udah pernah menang guys. Thank you ya Kak Sam, uangnya sudah Febri terima nih. Terima kasih ya Kak Sam, uangnya sudah saya terima. Makasih Kak Sam, uangnya udah aku terima. Buat kalian yang belum dapat, langsung aja ikutan. Dengan cara subscribe channelnya Samuel Chris Dan follow akun Instagramnya di @SamuelChris. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, bye-bye. So, tunggu apa lagi guys? Langsung aja tuh screenshot, kirimkan lewat DM dan semoga beruntung. Hello guys and welcome back to my channel again, di channel Samuel Chris. Biasanya ketika kita bangun di tengah malam dan kebelet pipis, kita tuh sering jengkel sama diri kita sendiri kayak, Kenapa sih kita harus bangun? tapi bagaimana jika bangun di tengah malam ini telah menyelamatkan satu nyawa dari seseorang yang bernama Harrison Ojekba Oken. Dia adalah seorang pria yang berusia 29 tahun yang berasal dari Nigeria. Dan pada saat itu dia bekerja sebagai juru masak atau koki di kapal penarik atau tugboat. Kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2013. Dan ini adalah kisah nyata. Pada saat itu, di tengah malam, tiba-tiba kapalnya terhantam dengan ombak yang begitu keras yang harus membuat kapalnya terbalik dan tenggelam. Dan karena dia berada di toilet pada saat itu, itulah yang menyelamatkan nyawanya. Dia menjadi satu-satunya orang di dalam dunia ini yang bisa bertahan hidup hampir 3 hari di bawah air atau di bawah laut tanpa bantuan apapun. Bahkan tabung oksigen pun dia nggak punya. Gimana cerita selengkapnya? Let's go! Teluk Guinea yang berada di bagian tenggara dari Samudra Atlantik itu sangat kaya dengan minyak bumi yang berada di lapisan yang berada di bawah laut. Itulah sebabnya di daerah sana banyak terjadi operasi pengeboran minyak oleh kapal-kapal laut. Pada tanggal 26 Mei 2013, tepatnya 32 km dari Escravos, Nigeria, ada sebuah kapal tanker minyak Chevron yang sedang mengisi tangki minyaknya. Dan pada saat itu ada beberapa tugboats yang berada di sekeliling kapal tangki minyak itu ya. Tugboats itu kapal penarik guys. Nah, pada saat proses pengisian galon yang ketiga, kapal penarik Jesken 4 dihantam oleh ombak dengan sangat-sangat keras yang membuatnya harus terbalik dan tenggelam. Nah, pada saat itu kurang lebih jam 5 pagi. Dan pada saat itu Harrison lagi berada di toilet lagi kencing. Dan dia di situ hanya menggunakan celana dalamnya saja guys. Dan pada saat dia mau kencing, tiba-tiba dia lihat ada air yang masuk dari lubang pintu bawah. Dan air itu cepet banget masuknya, cepet banget. Dia langsung bergegas untuk mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga karena ada tekanan air di sana guys. Dan pada saat dia mendorong pintu itu dan akhirnya terbuka, dia melihat ada teman-temannya yang lain yang sudah tersedot oleh tarikan air yang begitu kuat untuk keluar dari kapal. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya di dalam kapal tugboat ini itu sudah dilengkapi dengan keamanan yang benar-benar aman karena mereka takut ada yang namanya pembajakan. Jadi bisa aja karena ini berhubungan dengan minyak bumi, takutnya ada pembajakan dari orang-orang yang jahat. Makanya kenapa keamanan tinggi banget untuk kapal-kapal seperti ini. Semua kru yang berada di dalam kapal itu, totalnya ada 12 orang. Mereka kalau sebelum tidur, mereka mengunci kamarnya biar aman.
Tapi yang ada, keamanan yang begitu tinggi ini yang membuat mereka celaka. Karena pada saat mereka mau kabur dari kamarnya, mereka sangat susah untuk membuka pintu itu kembali. Dengan adanya tekanan air, dengan keamanan yang begitu sangat tinggi. Setelah Harrison melihat teman-temannya yang sudah kesedot air dengan begitu derasnya, dia juga ikut kesedot oleh arus air itu dan masuk ke kamar mandi sebelah. Dan di dalam sana, dia memegang wastafel yang posisinya sudah terbalik. Dan itu yang membuat dia bisa tetap terjaga, sehingga dia tetap bisa bernafas di sana. Badannya udah luka-luka dan memar, karena mungkin pada saat dia ketarik sama air, dia berbenturan dengan benda-benda yang lain. Tapi mujizatnya dia masih hidup pada saat itu. Kemudian kapal ini turun, dan akhirnya sampailah di dasar laut dengan kedalaman 30 meter. 30 meter ini kalau misalnya kita lihat ya, itu setara dengan bangunan yang memiliki 7 lantai. Dan dengan kedalaman yang seperti ini, pasti tekanan air di bawah ini sangat-sangat kuat. Karena kalau kalian pernah menyelam atau berenang, ketika kalian turun 1 meter aja, itu udah buat telinga kalian lumayan sakit. Apalagi 30 meter guys, kalian bisa bayangin ya. Dan di bawah itu udah gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Dan airnya itu suhunya itu menjadi sangat-sangat dingin. Jadi bener-bener ekstrim banget. Dan pada saat kapal Harrison ini tenggelam, tim dari atas langsung memanggil tim penyelamat yang akan menyelamatkan mereka secepat mungkin. Dan ada beberapa penyelam sudah menyelam dan turun mencari. Tapi pada saat mencapai kedalaman tertentu, penyelam ini udah nggak mau menelusuri lebih dalam lagi karena sudah terlalu dalam. Dan ini yang membuat penyelam itu berasumsi kalau semuanya itu sudah meninggal. Padahal dia nggak tahu Harrison ini masih hidup di dalam sana ya guys. Tapi karena dia kayak belum nyampai kedalamannya Harrison, dia baru sampai tengah-tengah mungkin, dia udah naik kembali. Akhirnya dia bilangnya, semuanya udah habis. Gitu. Nah, di keadaan yang seperti itu dengan ruang yang sangat-sangat kecil, Harrison mulai merasa kalau dia tuh nggak bisa berada di ruangan ini. Soalnya ruangannya itu lumayan sempit dan nggak ada sama sekali yang bisa dia duduk di sana atau yang dia bisa naik sehingga suhunya bisa tetap terjaga. Karena kalau dia di dalam air, dia bisa terkena yang namanya hipotermia. Jadi hipotermia itu ketika suhu badan seseorang yang tadinya normal itu langsung turun drastis dan menjadi dingin, dan ini bisa menyebabkan kematian karena airnya juga sangat dingin. Jadi panas dari dalam tubuh cepat banget keluar dan dia bisa terkena yang namanya hipotermia ini. Dan setelah hampir seharian di ruangan itu, akhirnya Harrison memutuskan untuk keluar dari ruangan itu dengan penuh kepercayaan diri. Dia langsung menyelam lagi di dalam gelapnya, udah gelap banget. Dan ini situasinya udah terbalik kapalnya, dengan gelap-gelapnya gitu dia udah menyelam. Dia berusaha meraba-raba. Dan secara mujizat lagi, dia sampai di kantor insinyur. Dan pada saat itu ketika dia sampai di sana, dia mendapatkan ruangan yang memiliki udara lagi guys. Jadi pada saat dia berenang di gelap-gelap gitu, akhirnya dia ketemu dengan ruangan yang ada udaranya. Dan kurang lebih kalau nggak salah tingginya itu 1,2 meter dari pandangan dia. Dan pada saat dia di situ, yang ia lakukan pertama kali adalah dia harus mencari sesuatu untuk dia minum agar dia nggak dehidrasi. Jadi pada saat dia di dalam situ, yang ia cari pertama kali adalah minuman. Dan karena ini air asin, jadi dia nggak mungkin minum air asin, karena itu bisa menyebabkan tubuh dia lebih cepat dehidrasinya. Dan pada saat itu dia kayak meraba-raba dan dia mengambil alat-alat yang berada di sekelilingnya, dan dia mulai menghancurkan tembok-tembok yang ada di sekelilingnya itu. Dihancurkan. Tiba-tiba dari menghancurkan tembok itu, dia nggak sengaja menemukan ada kasur guys. Ada kasur, dan kasur ini diambil sama dia, dan dia mulai menggabung-gabungkan tembok-tembok yang udah dia cabut-cabut tadi, dan dia berusaha untuk naik ke atas kasur itu. Nah, dia berarti udah terjaga dari air dingin ini ya, karena kalau dia tetap berada di air, dia bisa terkena yang namanya hipotermia tadi. Dan secara nggak sengaja dia menemukan ada beberapa kaleng Coca-Cola yang masih tersegel, dan itulah yang dia pakai untuk minum, untuk menjaga dehidrasinya dia selama di dalam air selama 3 hari itu guys. Tetapi ada masalah lagi. Dengan ruangan udara yang kurang lebih tingginya cuma 1,2 meter, itu gak bisa untuk menjaga dia hidup dalam waktu yang lama. Karena ketika kita menghirup oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida, itu karbon dioksida itu akan tertahan di dalam ruangan kecil itu guys. Dan ketika dia hirup karbon dioksida itu lagi, dia bisa keracunan.
Tapi untungnya di sekeliling dia itu banyak air, dan air ini kan bisa menghasilkan oksigen. Nah, ketika air itu dia pukul dan menghasilkan percikan-percikan air, maka karbon dioksida itu bisa terserap ke air, dan air itu bisa menghasilkan oksigen yang baru buat dia. Nah, makanya dia itu sering banget memukul-mukul air untuk menghasilkan oksigen-oksigen yang baru buat dia. Bukan hanya itu guys, di masa-masa seperti itu, ini kan benar-benar gelap gulita ya guys. Jadi di momen-momen seperti itu, suara yang sangat kecil pun bisa terdengar dengan jelas. Mau mulai dari suara ada hewan-hewan yang lagi dimakan, mau ada suara batu-batu yang mengenai kapalnya, dia bisa dengar itu, dan itu yang membuat dia sangat-sangat takut. Bahkan sesekali dia mencium ada aroma-aroma bau yang gak enak gitu loh. Dan di momen-momen seperti itu dia berdoa ke Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku pengen hidup, tolong gimana caranya, aku nggak tahu, aku pengen hidup, aku nggak mau mati kayak gini, gitu. Nah, keesokan harinya perusahaan kapal tugboatnya ini dia menyewa tim untuk mencari mayat-mayat korban yang sudah meninggal akibat insiden ini agar bisa dikubur dengan baik. Tim penyelamat kedua ini terdiri dari beberapa orang, Nico van Herden, yang kedua ada Andre Erasmus, yang ketiga ada Daryl Ustuysen, dan ada 2 orang kru yang stay di kapal untuk membantu mereka dalam pencarian ini. Jadi mereka dihubungkan melalui mikrofon yang udah ditaruh di dalam helm mereka, dan ada kamera yang membuat kedua kru yang berada di kapal ini bisa melihat apa yang terjadi di sana. Dan kemudian tim kedua ini mulailah melakukan pencarian. Mereka mulai menyelam, dan akhirnya ketemulah kapal ini di kedalaman 30 meter tadi. Situasinya kapal ini sangat-sangat buram ya. Dalam arti di sini, ketika kapal ini jatuh dan mengenai dasar laut, ternyata di sekelilingnya itu banyak lumpur. Dan ini yang mengakibatkan penglihatan atau kamera dari tim penyelamat ini itu menjadi buram dan sangat sulit untuk dikenali karena banyak banget lumpur yang menutupi penglihatan mereka. Di dalam sana mereka melihat banyak banget barang yang udah berserakan dan lumpur yang udah memenuhi. Pokoknya kacau banget lah, kapalnya udah terbalik. Dan akhirnya mereka menemukan 4 jasad orang yang sudah meninggal atau korbannya yang di sana. Nah, si Harrison ini awalnya dia mendengar ada jangkar yang diturunkan dan mengenai kapalnya dia. Awalnya dia udah mau putus asa guys setelah dia mendengar jangkar itu. Tapi setelah itu dia mendengar ada kayak bunyi palu atau kayak bunyi usaha untuk menghancurkan pintu itu. Dan pada saat dia dengar pintunya udah hancur, dia tahu bahwa ini pasti tim penyelamat. Dan pada saat dia tahu ada tim penyelamat, dia langsung mengetuk dinding yang berada di sebelahnya. Tetapi tim penyelamat itu tidak mendengarnya. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah cahaya yang kayak keluar aja gitu dari air. Jadi pada saat itu mungkin penyelamat ini lagi lewat gini. Dan kemudian kebetulan cahayanya itu mantul ke ruangannya si Harrison, dan dia tahu kayak, oh ini penyelamat ada di sini. Dia langsung cepat-cepat bergegas, langsung menyelam, dan dia menuju ke penyelamat itu. Dan akhirnya pada saat si Nico ini mau naik ke lantai 2, tiba-tiba ada tangan yang memegang dia dari samping. Dan pada saat tangan ini memegang dia dari samping, dia pikirnya ini adalah jasad orang yang sudah meninggal. Tapi tiba-tiba tangan ini meremas tangan dia dengan sangat-sangat keras, dan dia kaget dong. Kalian bayangin nih, kalian lagi sementara proses investigasi kan, gelap-gelap banget nih. Tiba-tiba ada tangan yang pegang kalian dan tiba-tiba tangan ini menggenggam gitu keras-keras. Pasti kan kaget kan, kayak ini apa? Mungkin aja hantu atau apa kalian pikir kan? Nah tapi pas saat dilihat secara baik-baik, ternyata orang ini masih hidup. Dan kru kapal yang ada di atas, dia langsung ngomong ke Nico ini kalau itu masih hidup, itu masih hidup, cepet, itu masih hidup. Dan seketika Nico langsung memberikan jempol ke Harrison ini, pertanda bahwa dia akan menyelamatkan Harrison. Nah, kurang lebih aku punya videonya bagaimana proses waktu Nico menyelamatkan si Harrison ini ya. Jadi kalian nonton dulu. This is the incredible moment a fisherman was rescued by divers after he was trapped for 3 days underwater in a sinking ship. He's alive. He's alive. Okay, keep him there. The footage shot by rescue divers from the DCN diving group has only just emerged. Okay, Harrison. My name is Colby. Okay, and I'm gonna bring you home, okay? Oke, kalau kalian sudah menonton video yang tadi, kalian bakal sadar bahwa si Harrison ini diberikan bantuan oksigen dan dipakaikan perlengkapan yang baik sehingga dia bisa dibawa ke permukaan dengan selamat. Itu karena di dalam dasar laut itu tekanannya itu sangat tinggi guys. Jadi kalau ada seseorang yang langsung naik dengan cepat dari dasar laut ke atas, itu bisa menyebabkan banyak hal. Gendang telinganya bisa pecah, dia bisa merasakan ada remukan karena tekanan itu kuat banget guys. Jadi dia nggak boleh langsung naik ke atas dengan langsung aja. Dan ini yang dinamakan dengan
dikompresi. Itulah sebabnya pada saat dia udah diselamatkan, dia harus beradaptasi kembali dengan oksigen yang diberikan oleh tim penyelamat itu, dan dia diberikan perlengkapan dengan baik, dan setelah itu dia dimasukkan ke dalam tabung, dan tabung itu ditarik secara pelan-pelan ke atas. Dan kalau saja si Harrison ini tidak diselamatkan pada saat itu, dalam beberapa jam dia akan kehabisan oksigen dan dia meninggal. Setelah itu ya, dia melakukan treatment yang lebih dalam lagi. Dia melakukan perawatan yang lebih dalam. Dia dimasukkan ke dalam sebuah tabung untuk penyesuaian tekanan bumi, karena dia kan berada di bawah laut selama 2 hari lebih. Dan dia berada di tabung dekompresi ini selama 2 hari setengah. Dan setelah itu dia bisa keluar dengan sehat dan dia bisa hidup kembali dengan normal. Tapi di beberapa minggu awal, menurut istrinya, si Harrison ini mengalami trauma yang sangat-sangat parah, yang mengakibatkan dia setiap malam itu harus mimpi buruk. Mimpi buruk itu tiba-tiba terbangun, dan yang dia mimpi itu tentang laut gitu loh. Dan mulai dari saat itu dia memiliki trauma yang sangat-sangat dalam, sangat-sangat besar tentang laut. Dan dia memutuskan mulai hari itu dia nggak akan pernah ke laut lagi untuk selama-lamanya. Dan trauma akan laut ini itulah yang dinamakan dengan thalassofobia. So, jika kalian suka dengan video ini, kalian harus tungguin minggu depan hari Sabtu di hari yang sama, di jam yang sama. Aku akan upload video seperti ini, video tentang konspirasi, kasus pembunuhan, dan juga hal-hal yang seru tentunya tentang yang terjadi di dunia saat ini. So, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan juga lupa klik tombol loncengnya biar setiap ada video baru langsung masuk di notifikasi kalian. So, seperti biasa, saya Samuel Chris mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye.